Baik ikhwan fillah rahimakumullah, saya lebih suka kepada apa yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau mengatakan, apa kata beliau, antara perbedaan yang diperbolehkan dan perpecahan yang dilarang. Jadi kita berbeda boleh, ya kenapa tidak boleh berbeda, ya. Tetapi jangan berpecah belah dengan sebab perbedaan itu. Imam Maliki dengan Imam Syafi'i itu perbedaannya tajam, luar biasa tajam dalam mengistimbatkan hukum. Ada beberapa hal yang tajam. Umpama menurut Imam Syafi'i, kunut pada saat sholat subuh itu adalah sunat ab'ad, yang kalau ditinggalkan maka kemudian harus sujud sahwi. Tapi Imam Maliki berpendapat bahwa kunut subuh itu bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah melaksanakannya lagi, ya, setelah 1 bulan dia berkunut pada saat subuh. Tapi ada hadis yang menyatakan fa'amma fis subhi la yatruku hatta mata. Adapun pada salat subuh Rasulullah itu nggak berhenti kunutnya. Adapun pada saat salat lain memang berhenti, karena dulu salat kunut itu pada saat maghrib kunut, isya kunut, subuh kunut, zuhur kunut, asar kunut, ya. Nah, kemudian berhenti setelah sebulan. Lantas kata dalam hadis itu fa amma fis subhi la yatruku. Adapun pada saat sholat subuh, ya, Rasulullah tidak meninggalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini di Jember yang ke-77 tahun kedua, Jember berjalan dengan baik dan lancar. Dan perlu diketahui bahwa Jember di Mushola Al-Barkah ini adalah Jember dengan pengkultum dari jemaah sendiri. Untuk pengkultum dari luar kita adakan sebulan 2 kali. Alhamdulillah respon dari masyarakat cukup baik dan positif. Adapun keunikan dari Jumat Berkah Al-Barkah ini, kita adakan kuis. Jadi setelah pemateri ceramah, pemateri memberikan 3 kuis dan berhadiah. Kemudian juga ada kuis ilmu pengetahuan Islam. Nah, jadi di sini keunikan dari Jumat Berkah, pertama yaitu pengkultumnya sebagian dari jemaah, kedua ada kuis, dan insya Allah ini membuat menarik jemaah untuk hadir. Adapun untuk keberlangsungan acara Jember ini memang kita tidak mungkiri membutuhkan dana dari jemaah juga. Oleh karena itu, demi keberlangsungan Jember berikutnya, kami mohon mungkin para donatur untuk bisa memberikan infaknya seperti yang ditulis di bawah ini, nomor rekening yang kami berikan. Demikian informasi seputar Jumat Berkah di Mushola Al-Barkah, Taman Royal 1, Kota Tangerang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsala alaina rasulan nabiyyan ummiyan uswatan wa qudwatan wa ja'ala alaina dinal islam dinan qayyiman hanifan wa syamilan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمتي وعافيتي وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, wabil khusus kepada DKM Musholla Al-Barkah yang saya hormati, demikian juga kepada seluruh jamaah, khususnya jamaah sholat subuh yang pada kesempatan pagi ini kita bersama-sama telah menunaikannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puja puji syukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat, rahmat, taufik, hidayahnya jualah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam acara yang memang sudah rutin, yaitu taklim ya di Jumat Barokah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul, manusia terbaik di permukaan bumi ini yang telah berhasil membimbing umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju kepada cahaya Islam yang terang benderang. Dan alhamdulillah, meski kita tidak pernah bersua dengan beliau, hidup kita tidak sezaman dengannya, akan tetapi risalah yang beliau bawa alhamdulillah sampai di tangan kita. Oleh karena itu kita punya azam, kita punya tekad, mudah-mudahan kita berupaya untuk mengimplementasikannya dalam ucapan kita, dalam perilaku kita, dalam setiap derap langkah kita, sesuai dengan kemampuan kita tentu saja, yang dengannya kita berhak menyandang predikat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berhak pula mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini di samping taklim kita yang rutin di Jumat Barokah ini, ada sahibul hajat Pak Haji Khaidir ingin melaksanakan apa yang namanya haul. Bagaimana sih itu haul? Haul kalau secara dalil sorehnya tidak kita temukan dalil yang soreh, dalil yang jelas. Dalam Al-Quran umpamanya orang beriman adakanlah acara haul, ada ya. Begitu juga di dalam hadis tidak ada. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tetapi modifikasi dari berbagai macam dalil dalam berbagai kitab itu biasanya ya ada orang-orang yang menjadikan sebagai dasarnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa yazuru, karena Rasulullah SAW yazuru ala syuhada'i Uhud, itu berziarah kepada orang-orang yang mati syahid pada perang Uhud, fi kulli sanatin, setiap tahun. Nah, jadi setiap tahun itulah yang kemudian dijadikan sebagai sebuah apa namanya, kalau dibilang sebagai dasar dalil ya tidak juga, hanya ini mungkin modifikasi. Setiap tahun berziarah. Nah kalau di kita biasanya ziarah itu kalau mau masuk Ramadan ya, masuk Ramadan ziarah. Kalau orang Jawanya tuh nyebutnya apa? Nyekar gitu.
Nah, itu salah satu diantaranya istilah haul yang kemudian diadopsi. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita mungkin tidak terlalu bicara persoalan perbedaan. Ya, kenapa? Karena bisa jadi ada orang yang biasa-biasa saja menanggapi acara haul, ada yang kemudian menilainya itu masuk dalam kategori hadis laisa amruna hadza fa huwa raddun. Ada hadis begitu Ustaz ya? Man amila amalan laisa amruna hadza fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal yang bukan dari kami, maka itu tertolak. Maksud hadis itu, penafsirannya mungkin inilah yang menjadi dasar perbedaan di antara para ulama. Ya. Laisa amruna, yang bukan dari urusan kami. Ya, kalau yang dibacanya mantra, yang dibacanya itu kalimat-kalimat yang tidak jelas, memang itu bukan dari urusan Rasulullah, bukan dari Islam. Tapi kalau yang dibacanya Quran, yang dibacanya tahlil, tahmid, itu kan berarti dari Al-Quran, dan itu juga berasal dari hadis. Nah, maka itu ada zikir pagi dan sore, ya, zikir pagi dan sore. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Nah, jadi zikir ketika pagi dan petang itu merupakan sesuatu yang dianjurkan. Bacaannya apa? Yang nggak jauh beda dengan apa yang dibaca dalam tahlil, ya kan? Susunannya cuman ada yang susunan dari Al-Fatihah ke awal surat Al-Baqarah, ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah, ya, kemudian baca kulhu 3 kali, baca Al-Falaq. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, jadi ada zikir pagi dan petang. Susunannya sebagaimana juga diantaranya banyak ulama-ulama yang menyusun itu. Ya, ada Imam Nawawi menyusun kitab Al-Adhkar wa Du'a. Di dalam Bulughul Maram juga ada bagian zikir wa du'a. Ya, kemudian Hasan Al-Banna umpamanya, Syekh Hasan Al-Banna menyusun satu buku namanya Al-Ma'thurat. Ma'thurat itu zikir-zikir yang disunnahkan, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan itu ketika pagi dan petang. Salah satu diantaranya yang tadi pada saat muqaddimah saya bacakan itu, diantaranya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur, dan seterusnya banyak. Nanti kalau bapak-bapak pengen tahu ya tinggal di itu aja, di browsing ya, browsing tentang al-ma'thurat pagi dan petang. Baik ikhwan fillah rahimakumullah, saya lebih suka kepada apa yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau mengatakan, apa kata beliau, antara perbedaan yang diperbolehkan dan perpecahan yang dilarang. Jadi kita berbeda boleh, ya, kenapa tidak boleh berbeda, ya, tetapi jangan berpecah belah dengan sebab perbedaan itu. Imam Maliki dengan Imam Syafi'i itu perbedaannya tajam, luar biasa tajam dalam mengistimbatkan hukum. Ada beberapa hal yang tajam. Umpama menurut Imam Syafi'i, kunut pada saat sholat subuh itu adalah sunnat ab'ad, yang kalau ditinggalkan maka kemudian harus sujud sahwi. Tapi Imam Maliki berpendapat bahwa kunut subuh itu bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah melaksanakannya lagi. Ya, setelah 1 bulan dia berkunut pada saat subuh. Tapi ada hadis yang menyatakan fa'amma fis subhi la yatruku hatta mata. Adapun pada salat subuh Rasulullah itu nggak berhenti kunutnya. Adapun pada saat salat lain memang berhenti, karena dulu salat kunut itu pada saat maghrib kunut, isya kunut, subuh kunut, zuhur kunut, asar kunut, ya. Nah, kemudian berhenti setelah sebulan. Lantas kata dalam hadis itu fa amma fis subhi la yatruku. Adapun pada saat sholat subuh, ya, Rasulullah tidak meninggalkannya. Akan tetapi ada lagi yang menyatakan bahwa Anas yang meriwayatkan hadis ini, ya, tidak
melaksanakannya. Sehingga ada orang yang tidak mau melaksanakan karena ada komentar di belakangnya, Anas yang meriwayatkan hadis ini tidak melaksanakannya, maksudnya kunut subuh. Nah, kemudian oleh ulama Syafi'i kemudian dipertanyakan, itu yang memberikan komentar bahwa ya Anas sendiri tidak melaksanakannya dari mana? Bagaimana mungkin dia meriwayatkan kemudian dia tidak melaksanakan? Semenjak itu sampai hari ini polemik tentang kunut subuh tetap terjadi. Nah, oleh karena itu maka dia adalah sesuatu masalah-masalah yang masuk dalam kategori fiqhiyah muta'aridah yang sering kali menjadi pertentangan, dan perbedaan itu jangan kemudian kita menyebabkan jadi berpecah. Kenapa? Karena Imam Malik dan Imam Syafi'i sendiri juga tidak pecah walaupun perbedaannya tajam. Kalau ketemu tuh persaudaraannya luar biasa. Ikhwan fillah rahimakumullah, satu ketika Imam Malik sholat subuh di tempat Imam Syafi'i. Beliau diminta untuk jadi imam. Ketika jadi imam, beliau pakai kunut. Kata Imam Syafi'i begitu selesai sholat, ya imam, bukankah anda berpendapat bahwa kunut itu tidak sunat, bahkan masuk dalam kategori bid'ah? Benar, itu pendapat saya, tapi di belakang saya ada imam yang berpendapat bahwa kunut itu sunat abad, begitu juga jamaahnya yang banyak begitu, jadi saya pakai kunut. Kebalikan nanti satu ketika Imam Syafi'i sholat di tempat Imam Malik, ya dia pada saat itu diminta untuk jadi imam sholat subuh, dia nggak pakai kunut. Ya imam, kenapa anda tidak pakai kunut? Ya karena di belakang saya ada imam yang berpendapat bahwa ya kunut itu tidak sunat, sehingga saya tidak baca, dan kemudian juga jamaahnya tentu berkeyakinan begitu. Ikhwan fillah rahimakumullah, perbedaan yang tajam tidak menyebabkan di antara mereka menjadi bermusuhan, tapi dia pelihara, dia mengalahkan pendapat pribadinya ya demi al-ukhuwatul islamiyah, persaudaraan Islam. Subhanallah, indah nggak kalau begitu kira-kira Pak? Indah ya. Jangan ini kalau beda langsung hajar, langsung debat, langsung jatuhin dalil, ya akhirnya umat Islam ini ribut bersama dengan umat Islam. Selemah-lemahnya pendapat itu tetap saja kita harus hargai, ya, sehingga seperti Yusuf Qaradawi menyatakan, antara perbedaan yang diperbolehkan dan perpecahan yang dilarang. Ikhwan fillah rahimakumullah, begitu juga Hasan al-Banna pernah ditanya, ya Ustadz, itu yang namanya sholat tarawih yang paling bagus yang 11 apa yang 23? Kata Ustadz Hasan, dia nggak jawab, langsung balik bertanya. Apa kata beliau? Kalau sholat tarawih itu hukumnya apa? Sunnat. Kalau ukhuwah wajib. Nah, kata Hasan al-Banna, jangan sampai yang wajib dikalahkan oleh yang sunnah. Jangan gara-gara persoalan tarawih yang sunnah bisa 11 bisa 23 kemudian jadi ribut, jadi berpecah gara-gara apa? Gara-gara persoalan yang sunnah, sementara ukhuwah itu harus dipelihara dan hukumnya wajib. Nah, ini kadang-kadang kita jadi karena fanatisme pribadi dan fanatisme golongan kemudian menjadi berpecah belah. Cobalah Yusuf Qaradawi kemudian menyampaikan lagi tentang statementnya. Apa kata beliau? Kita bisa bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati, dan kita bisa bertoleransi dalam hal-hal yang kita berbeda. Dalam hal yang kita sepakati bahwa masjid harus dimakmurkan, mari kita sama-sama berjamaah. Bahwa membangun masjid itu menjadi sesuatu yang penting, karena Rasulullah menyatakan, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan kepadanya satu rumah di surga. Mari kita sama-sama berupaya untuk mewujudkannya. Itu kita sepakati. Tapi bahwa kemudian nanti sholatnya ada yang dekap tangan di dada, ada yang dekap tangan di atas pusat, ada yang dekap tangan di pusat, di bawah pusat, nggak usah ribut. Kenapa? Karena keterangan itu masing-masing punya dalil dan kemudian punya argumentasi.
Kalau kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain, niscaya pasti akan terjadi perpecahan, dan itulah yang dikehendaki oleh Snoek Horgron. Snoek Horgron seorang Belanda orientalis yang menyamar sebagai seorang syekh di Indonesia. Itu telah memberikan nasihat kepada negara-negara imperialis bahwa Islam itu terjadi ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan Islam ibadat, kelompok Islam ibadat. Kata Snoek Horgron, itu jangan diotak-atik, biarin aja mereka, masjid dibangun, musola dibangun, Quran dicetak, silakan aja mereka ibadah, nggak apa-apa. Yang kedua Islam hukum. Nah, kalau Islam hukum, kata Snoek Horgron, adu di antara mereka, adu supaya apa? Supaya umat Islam tidak pernah bersatu, diadu terus sehingga masing-masing. Kalau umpama begini Pak, orang adu argumentasi, kalah nih, yang kalah kira-kira rela nggak? Enggak, langsung dia pulang cari lagi kitab, ya kan, cari kitab. Begitu udah ketemu jawabannya, samperin lagi, debat lagi. Yang itu kemudian kalah, yang kalah kemudian rela nggak? Nggak rela. Kemudian dia cari lagi, ada dalil lagi, kemudian dia datang lagi. Begitu udah sampai, debat lagi. Begitu aja terus, nggak pernah selesai-selesai. Nah, maka itu saya sepakat seperti Yusuf Qaradawi menyatakan bahwa antara perbedaan yang diperbolehkan dan perpecahan yang dilarang, kita bisa bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati, dan kita bisa bertoleransi dalam hal-hal yang kita berbeda. Kenapa? Karena pada hakikatnya soal sebenarnya yang mana sih yang paling benar, itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah saja yang nanti memberikan ganjaran kepadanya. Hadirin ikhwati yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ini sebagai sebuah mukaddimah sekedarnya supaya kita umat Islam, ya, ini jangan kemudian gampang diadu domba. Jadi yang kedua Islam hukum. Yang ketiga Islam politik. Kata Snoek Horgron, jangan sampai umat Islam menguasai pemerintahan, perpolitikan. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, dominasi barat, dominasi timur, dominasi barat itu bisa jadi akan kandas. Dan manakala terwujud daulah Islamiyah, apalagi terwujud khilafah Islamiyah, itu yang akan menghancurkan dominasi barat pada saat ini. Nah, oleh karena itu tidak ada satu negara pun yang ingin menjadikan Islam sebagai asasnya kecuali akan diberangus. Nah, oleh karena itu ya kita ini harus memahami hal ini. Ya, ini kalau kita kaji tentu sangat panjang. Tetapi konsep kita hari ini adalah bicara tentang kematian. Ya. Ada 3 hal atau 3 kelompok yang berkaitan dengan ini. Yang pertama, kalau seseorang telah wafat, itu berarti Allah Subhanahu wa taala telah menganggap cukup. Ya. Dia hidup di dunia telah cukup. Kita juga semuanya sudah ada suratan takdirnya, tinggal waktunya doang. Itu. Cuma semuanya dirahasiakan. Ya, dirahasiakan, sengaja dirahasiakan supaya semuanya berupaya untuk mempersiapkan diri. Ya. Supaya semuanya mempersiapkan diri, dirahasiakan, Pak. Sebab kalau tidak dirahasiakan, bisa jadi begini, umpama saya nih, ya, udah dicatat, udah tahu duluan, usia 60 tahun umpamanya, atau 70 tahun, itu banyakan dikit 80 tahun kali ya, 80 tahun, wah masih jauh lah, sekarang baru 58, ya, mungkin yang seumur sama saya juga ada, yang lebih tua banyak, ya, yang lebih muda juga banyak. Kalau Pak Haji Haidir berapa sekarang? 90? Oh 50, kirain 90, masih muda banget. 50 ya, beda cuma 8 tahun berarti sama saya ya. Ustaz itu 18. Kalau udah ketahuan 80, orang mau bikin manajemen. Nah, sekarang mah puas-puasin aja dulu hidup dah.
ya kan? Nanti kira-kira udah 79 tahun, 11 bulan, 29 hari baru taubat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, udah tinggal berapa hari lagi tuh? Tinggal 1 hari doang. 79 tahun, 11 bulan, 29 hari, berarti kan tinggal 1 hari lagi tuh, 80 tahun. Tobat itu setobat-tobatnya, ya, supaya diterima taubatan nasuha. Ya rahimakumullah, kalau semua orang tahu tentang matinya itu kapan, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dia mau taubat 1 hari sebelumnya, kira-kira dunia rusak nggak? Rusak. Rusak dunia. Oleh karenanya tetap dirahasiakan supaya semuanya berbuat baik, mempersiapkan diri untuk hari esok sehingga dunia menjadi baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, jadi kembali, kalau orang sudah wafat itu berarti Allah telah anggap cukup. Ya, nggak ada yang tahu, sebab yang namanya kita ini nggak berdasarkan abjad. Ya kan, kalau berdasarkan abjad yang namanya pakai A dulu, gitu kan. Habis. Kalau begitu saya belakangan karena saya namanya Yusuf, belakangan. Tapi ntar kalau umpamanya ternyata dari belakang ambilnya gimana? Dari belakang Z dulu gitu kan. Nah, baru kemudian dia dekat ke saya, gitu. Dekat. Nggak ada yang tahu. Jadi apa yang tuaan duluan? Ya nggak juga. Emang sih umumnya begitu, umumnya yang tuaan. Tapi banyak juga yang masih muda udah wafat. Yang masih anak-anak udah wafat, bahkan yang baru lahir sudah wafat. Bisa terjadi itu. Kenapa? Karena memang tidak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan semuanya itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi kalau orang sudah dianggap cukup, ditarik dari peredaran dunia ini, ya, itu ada mungkin mbah kita, ya, kalau orang Betawi engkong, mungkin orang tua kita, nyak babe kita duluan, ya. Ikhwan fillah, ada encang, encing, encung, ya, daripada duluan. Itu sudah dianggap cukup. Nah, oleh karena itu kita hanya mendoakan, ya, mendoakan yang sudah dianggap cukup ini, ya, dari dia mungkin amalnya sudah cukup banyak, ya, yang perlu kita tiru kebaikan-kebaikannya. Kita mendoakan, ya, orang yang telah wafat. Yang kedua yang terlibat lagi di dalamnya adalah keluarga, gitu. Keluarga. Semoga Allah SWT berikan kesabaran, karena itu musibah. Tapi musibah ini kan bisa 2 macam. Ada musibah, bahkan bisa jadi 3 macam. Musibah yang sifatnya sunnatullah, itu pasti terjadi, sunnatullah. Jadi kakek meninggal, orang tua meninggal, ibu meninggal, bapak meninggal, kayak Pak Haji Khaidir udah yatim piatu. Ya saya juga yatim piatu, sama. Iya. Pengen disantunin kali ya. Yatim piatu itu sunnatullah, ya kan, pasti terjadi. Nggak mungkin kita tahan bagaimana supaya bapak kita nggak mati-mati. Ya pada saat sakit ya kita syariatin, kita obatin ke dokter dan sebagainya, kasih obat herbal. Tetapi sepinter-pinternya orang menahan bagaimana supaya dia sehat terus dan nggak sakit-sakit, pada akhirnya sakit nggak? Sakit. Ada orang yang meninggal karena sakit, tapi banyak juga orang yang meninggal tanpa sakit. Bisa kecelakaan atau mungkin tidak, kemarin masih biasa-biasa aja, tahu-tahu meninggal. Bisa terjadi itu. Ihwafillah rahimakumullah. Kenapa? Karena memang ajal telah tiba, ya. Nah, oleh karenanya ini yang pertama sunnatullah, karena sunnatullah. Ada yang musibah itu
merupakan bencana alam, bisa. Kemarin tuh, oh iya, syuruk jam berapa sekarang? Iya, sebentar lagi dah, 5 menit lagi cukup ya, kali 3. Alhamdulillah rahimakumullah. Sampai di mana dia, jadi lupa saya. Ya, bencana alam. Bencana alam itu juga musibah, ya, musibah. Yang ketiga, musibah itu bisa merupakan kejahatan seseorang terhadap orang lain atau suatu kaum kepada kaum yang lain, itu juga musibah. Bapak saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, dan di berbagai macam tempat, Muslim Uighur di mana, di Cina, itu dia mendapatkan musibah. Kenapa? Karena kejahatan suatu kaum terhadap kaum yang lain, musibah. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Itu yang pertama terlibat adalah, yang kedua pihak keluarga. Nah, bagi kita yang ditinggalkan oleh orang tua, ya, kita tetap bisa mengabdi. Bagaimana caranya mengabdi kepada orang tua yang sudah tidak ada? Ya, alhamdulillah rahimakumullah. Yang pertama, terus mendoakannya. Kapan mendoakannya? Setiap saat, setiap waktu. Setidak-tidaknya ketika kita selesai sholat wajib, doakan orang tua. Doakan orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Biasanya kalau jamak dia jadi berubah. Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Itu. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Dan seterusnya. Boleh saja itu persoalan bahasa doang. Ya, walaupun dibentuknya mufrad tetap saja maksudnya jamak. Ya. Doa. Nah, kalau umpamanya kemudian diadakan acara haul tahunan, itu sebagai sebuah bentuk juga kebaktian anak kepada orang tua. Bukan cuma dirinya sendiri yang mendoakan, tapi ngajak orang lain untuk berdoa demi kemaslahatan, kemanfaatan, ya, kepada orang tuanya. Barang siapa yang berkumpul berdoa bersama untuk sesuatu tujuan yang sama, maka Allah SWT akan mengabulkannya. Itu salah satu diantaranya, haul, ya. Alhamdulillah. Jadi terus mendoakannya. Apalagi caranya? Caranya, alhamdulillah, ya, bisa bersedekah, berinfak. Itu dikhususkan untuk orang tua kita. Sampai insya Allah. Sebagaimana juga ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tua saya itu punya hutang puasa. Apakah wajib atas saya untuk berpuasa? Maka kata Rasulullah, kalau orang tua kamu itu punya hutang, apakah kamu membayarnya? Iya, tentu membayarnya. Begitulah pula kalau orang tua punya utang puasa, kita membayarkan puasanya itu. Alhamdulillah, itu menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan oleh seorang anak, hutang dari orang tuanya kemudian sampai kepada yang meninggal dunia. Alhamdulillah, apalagi yang bisa dilakukan? Kata Rasulullah, itu membangun komunikasi persaudaraan dengan karib kerabat yang dekat dengan orang tua kita. Nah, kira-kira begitu, ya. Bangun, apalagi kalau umpamanya orang tua masih hidup, ya, doa tetap, Rabbighfirli wali walidayya warhamni warahmuma kama rabbayani shaghira. Tapi jangan cuma itu doang. Tiap bulan kalau habis gajian datang bawa beras sebal, gitu ya. Datang kemudian bawa duit, kasih apaan itu. Wah, agak jauh Ustadz, kalau umpamanya tiap bulan datang mah repot gitu. Kenapa? Karena gampang sekarang mah, bisa video call, ya kan? Habis video call transfer, gitu kan? Nah, itu salah satu diantara bentuk bakti juga kepada kedua orang tua. Jangan kalau umpamanya lagi giliran punya duit, lagi banyak harta,
sama orang tua lupa, ya giliran susah baru datang. Ini justru sebaliknya harusnya kita, kalau giliran susah jangan kelihatan susah kita kepada orang tua, jangan kelihatan, telan aja sendiri. Nanti kalau kita seneng banyak duit, dia lagi sedang gembira, bagi kegembiraan itu kepada orang tua. Itu anak yang berbakti. Dia tidak ingin orang tuanya susah lagi ketika dia sudah dewasa. Cukuplah orang tua itu ngurusin kita dari kecil sampai kita dewasa, sampai kita sukses. Ya sekarang saatnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia, tetapi kita tetap berupaya untuk memberikan pembaktian kepadanya, dan ini sebagai sebuah bentuk anak yang soleh. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini saja barangkali apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya tidak banyak tentu, ya sekelumit saja. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.